Makam dan sejarah Abdus Samad Datu Sanggul Rantau Kalimantan Selatan. Konon Datu Sanggul, yang nama aslinya Abdus Samad datang dari Palembang datang ke daerah Tatakan, Rantau dengan tujuan untuk memperdalam ilmu agama kepada Datu Suban. Maksud baik Datu Sanggul itu diterima oleh Datu Suban dengan senang hati. Sejak itu Datu Sanggul terus belajar dengan rajin bersama murid-murid lainnya. Karena kerajinan, kecerdasan dan ketaatannya beliau kepada guru, akhirnya Datu Suban pun berkenan memberikan sebuah kitab yang dikenal dengan sebutan Kitab Barencong kepada Datu Sanggul. Berkat mengamalkan ilmu yang diperoleh baik lewat guru maupun lewat membaca Kitab Barencong, oleh Allah beliau banyak diberi kesaktian atau keramat, yaitu dapat salat setiap Jumat di Masjidil Haram, Makkah. Karena itu pula, oleh masyarakat beliau dicap sebagai orang yang melanggar syariat karena beliau tidak pernah terlihat salat Jumat di Masjid Tatakan. Pernah suatu hari Jumat, seseorang datang ke rumah beliau untuk mengajak salat Jumat bersama beliau di Masjid Tatakan. Mulanya beliau menolak tetapi karena dipaksa beliau pun berangkat ke masjid bersama orang itu. Tetapi anehnya, menurut penglihatan orang yang mengajak beliau itu hanya beberapa orang yang salat di masjid itu yang berbentuk manusia, sedangkan yang lainnya berbentuk hewan semua. Seusai salat Jumat, orang itu menanyakan perihal yang dilihatnya barusan kepada Datu Sanggul. Kata Datu Sanggul, mereka pergi ke masjid bukan karena Allah tidak ikhlas karena Allah SWT, bukan karena untuk beribadat tetapi karena adat atau karena hanya ikut-ikutan orang banyak. Kejadian lain, ketika beliau pergi ke Masjid Muning, tepat jam 2 beliau terus melompat ke dalam sungai sehingga orang yang ada di sekitar masjid itu kaget dan berteriak, "Mengapa melompat ke dalam sungai?" Ketika semua orang panik, timbullah Datu Sanggul ke permukaan sungai dan langsung naik ke masjid. Anehnya hanya anggota wudhu yang basah. Yang lainnya seperti baju, laung, sarung dan sajadah beliau tidak basah. Di saat yang lain, ketika orang-orang mengangkat takbir memulai salat fardu Jumat, beliau hanya berpantun. Riau-riau padang si bundan rindu dendam tengadah bulan di sana padang si tamu-tamu di hadapan Allah kita bertemu Allahu Akbar. Setelah mengatakan Allahu Akbar tubuh beliau berada di awang-awang selama beberapa saat, hingga selesai orang mengerjakan salat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid menjadi heran dan merasa takjub melihat pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Saat orang-orang menjadi keheranan, Datu Sanggul lalu menginjakkan kakinya kembali di lantai. Aku tadi salat di Makkah. Kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit. Mari kita cicipi bersama walau sedikit, kata Datu Sanggul sambil menyodorkan sedikit barakat di saat orang-orang masih keheranan. Maka orang-orang yang berada di masjid pun ramai-ramai mencicipi nasi yang dibawa Datu Sanggul dari Makkah itu. Sejak kejadian itu orang-orang tidak berani lagi mengatakan ini dan itu kepada beliau. Sedangkan Datu Sanggul tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jarang bergaul dan setiap Jumat salat ke Masjidil Haram, Makkah. Karena seringnya salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, maka beliau pun dapat berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Dari perkenalan itu membuahkan persahabatan. Datu Sanggul selalu membawakan oleh-oleh dari tanah air seperti cempedak. Konon cempedak yang diberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad masih bergetah. Sebagai tanda baru saja dipetik dan sebagai tanda bahwa perjalanan Datu Sanggul dari Tatakan ke Makkah Al-Mukarramah tersebut hanya sebentar. Guru, apakah durian yang ada di halaman istana itu sudah berbuah? Kata Syekh Muhammad Arsyad pada satu hari kepada Datu Sanggul. Sudah. 2 biji buahnya. Nanti aku ambilkan, sahut Datu Sanggul. Pada Jumat berikutnya sebelum berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, Datu Sanggul singgah sebentar di istana memetik buah durian 1 biji. Dan hal itu tentunya tanpa sepengetahuan penjaganya. Setelah sampai di Makkah durian itu diberikan kepada sahabatnya Syekh Muhammad Arsyad. Sebagai bukti keduanya bersahabat, kitab yang diperoleh Datu Sanggul hasil berguru dari Datu Suban. Dipotong 2 secara rencong. Kitab tersebut dipotong Datu Sanggul dengan kuku jari beliau. Setelah Syekh Muhammad Arsyad gagal memotongnya dengan menggunakan mandau. Hasil potongan itu, satu diberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad dan yang satunya disimpan oleh Datu Sanggul sendiri.
Setelah Syekh Muhammad Arsyad selesai menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah, beliau pulang ke Tanah Banjar. Beliau ingin sekali menemui sahabat sekaligus gurunya di Tatakan. Tetapi sayang, setelah sampai di Tatakan Datu Sanggul sudah berpulang ke Rahmatullah.